kita akan merenungkan tentang akar. Di dalam kitab Roma pasal 11 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Ada beberapa hal tentang akar yang ingin saya sampaikan untuk mendasari khotbah ini. Kita tahu bahwa semua itu tanaman selalu ada akarnya. Dan bukan cuma tanaman, bahkan saya katakan semua hal itu ada akarnya. Dan akar itu yang menentukan, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-16, dikatakan, jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Jadi akar ini menentukan, saudara-saudara. Menentukan keberadaan tanaman. Menentukan kalau tanaman itu tanaman buah, maka menentukan buah yang bagaimana yang akan dihasilkan. Yang pertama kita harus mengerti bahwa akar itu tersembunyi. Ini yang sudah jelas. Yang namanya akar itu tidak pernah muncul di permukaan. Dia tersembunyi di bawah permukaan tanah. Sehingga seringkali akar ini diabaikan. Orang tidak mungkin bertanya akarnya apa, tidak mungkin. Atau orang mau tahu bagaimana bentuk akarnya. Karena memang tersembunyi, tidak kelihatan. Itu yang pertama. Jadi akar ini seringkali terlupakan, tetapi kita harus mengerti bahwa yang tersembunyi ini sangat penting. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Walaupun tersembunyi, tapi akar ini menentukan. Yang kedua, akar itu menopang. Jadi kita jangan lupa bahwa satu tanaman kuat teguh itu karena akarnya kuat. Seperti pohon oak tree, ya, pohon oak. Itu bisa tumbuh berpuluh-puluh meter tingginya, rindang dan sebagainya. Tapi pohon itu bisa berdiri demikian teguh, tegak, karena dia mempunyai akar yang sangat kuat ke dalam. Akarnya itu ke dalam dan ke samping, begitu kuatnya sehingga pohon ini kuat. Jadi akar yang menopang tanaman. Itu sudah kita baca tadi bukan? Bukan tanaman, bukan batang yang menopang akar, tapi akar itulah yang menopang keberadaan pohon ini. Yang ketiga, saudara-saudara, tentang akar, bahwa akar itu adalah sumber kehidupan. Bukan cuma sumber kehidupan, sumber segalanya. Jadi kalau kita lihat ayat pokok tadi, maka dikatakan bahwa semuanya itu tergantung dari permulaannya, dari sumbernya. Roti sulung, kudus maka seluruh adonan kudus. Akar kudus, cabang juga kudus. Jadi akar itu adalah permulaan, asal muasal, sumber. Segala tanaman itu bisa tumbuh itu karena pertama-tama dia tumbuh akarnya dulu. Akar ini yang menyerap makanan. Jadi akar ini yang menentukan. Semua bentuk kehidupan itu dimulai dari akar dan dipelihara oleh akar. Nah ini sudah yang tersembunyi ini justru sangat penting, akar. Ya sudah boleh bayangkan seperti pondasi. Pondasi itu juga tidak kelihatan bukan? Tapi pondasi itu yang membuat bangunan itu kuat. Tapi saya tidak bicara ke sana, saya mau bicara tentang akar. Jadi 3 hal ini saudara-saudara, mengapa saya katakan lebih dulu? Karena ini nanti ada hubungannya. Yang pertama akar itu tersembunyi, tidak kelihatan, tapi penting menentukan. Akar itu yang menopang, menguatkan, dan akar itu adalah sumber kehidupan. Asal muasal dari semuanya. Seperti saya sudah sampaikan tadi bahwa semua tanaman, bukan cuma tanaman, semua hal di dunia ini ada akarnya. Bahkan bangsa-bangsa di dunia ini ada akarnya. Manusia ada akarnya. Di semua yang ada di dunia ini ada akarnya. Oleh sebab itu kita mau melihat berbagai macam akar. Yang pertama, saudara, orang tua. Orang tua itu adalah akar dari anak cucunya. Orang tua, parents, papa mama, itu akar dari anak cucu kita. Ingat tadi fungsi akar 3 tadi itu, beradaan akar. Itu saudara camkan, kalau saya bicara akar hubungannya dengan yang pertama tadi.
So itu saudara-saudara, orang tua itu sangat penting. Coba kita baca satu ayat di dalam Amsal 20 ayat yang ke-7. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Jadi kita ini menentukan kebahagiaan dari anak cucu kita. Sudah keberadaan kita ini penting. Bagaimana anak cucu kita, keturunan kita, itu sangat tergantung dengan orang tua. Kalau kita ingin melihat kebahagiaan dari anak cucu turunan kita, firman Tuhan tadi berkata apa? Orang benar yang bersih. Benar dan bersih. Benar itu bicara tentang status kita dibenarkan di dalam Tuhan, kita dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Bersih itu berbicara tentang kehidupan kita. Orang benar yang bersih kelakuannya. Jadi kita mau ingat ya, sebagai orang tua ataupun calon orang tua, kita harus ingat bahwa kita ini adalah akar nanti dari anak cucu keturunan kita. Yohanes Pembaptis, mengapa dia dipakai Tuhan luar biasa? Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa di antara manusia yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Karena dia mempunyai orang tua yang luar biasa juga. Zakaria, Elisabeth, hamba-hamba Tuhan yang setia melayani Tuhan, yang takut akan Tuhan. Jadi menentukan, memang Tuhan itu bisa memakai semua orang, tapi tetap akar itu menentukan. Nabi Samuel diurapi Tuhan luar biasa, karena apa? Karena dia lahir dari seorang ibu yang hancur hatinya. Seorang ibu yang punya iman. Dalam waktu masih kecil dia sudah dibawa ke bait Allah, diserahkan kepada Imam Eli. So itu mari kita sebagai orang-orang tua, kita mau perhatikan hidup kita. Kita mau bertanggung jawab terhadap kehidupan ini. Kita mau ingat bahwa kehidupan kita ini ikut andil dalam kebahagiaan anak cucu keturunan kita. Jadi itu yang pertama. Orang tua itu akar dari anak cucunya. Makanya kita hidup sudah tidak boleh sembarangan. Hidupku milikku, aku mau apa-apa ya. Sudah kita harus ingat, kita harus bertanggung jawab. Yang kedua yaitu pemimpin adalah akar dari mereka yang dipimpin. Jadi seorang pemimpin dalam tingkatan apapun juga, terlebih dalam kerohanian. Kita ini menentukan, kita ini akar dari orang-orang yang kita pimpin. Jadi saudara, kita harus mengerti bahwa sebagai pemimpin kita ini sangat menentukan. Di dunia ini banyak pemimpin-pemimpin. Maka itulah sebabnya kita harus hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Saya akan bacakan beberapa ayat yang mungkin agak panjang, tapi ini menjadi cermin bagi kita. Mari kita baca di dalam Yehezkiel pasal 8 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Sebelum kita membaca ini saudara kita harus lebih dulu mengerti sedikit tentang Yehezkiel ya. Yehezkiel ini adalah salah satu nabi yang dipakai Tuhan di tanah Babel. Ya, jadi Yehezkiel ini adalah salah satu tawanan di Babel. Karena kerajaan Yehuda itu ketika ditawan, ketika dihancurkan oleh Babel tidak sekaligus, tapi bertahap. Ada 3 gelombang. Kalau nggak salah Yehezkiel ini gelombang yang kedua. Ketika dia ditawan di Babel, dia dikuasai oleh Roh Tuhan. Maka dia dibawa kemana? Dibawa kepada tanah asal usulnya, dibawa ke kota Yerusalem. Ini dalam penglihatan sudah. Waktu itu Yerusalem sudah setengah mati tapi belum habis Mas Yan. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kerajaan Yehuda ini tidak sekaligus hancur, bertahap. Yang ketiga baru sama sekali dihancurkan. Jadi Yehezkiel ini dibawa oleh Roh Tuhan untuk melihat apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin bangsa Israel di Bait Suci, di Yerusalem, khususnya di Bait Suci. Yang tidak kelihatan, yang orang tidak mengerti. Tapi kita lihat Tuhan bukakan. Dan kalau Tuhan buka itu seperti tirai gitu ya. Habis yang ini lebih dalam lagi dilihatkan yang ini, lebih dalam lagi sampai yang paling dalam. Apa yang mereka berbuat itu Tuhan nyatakan kepada Yehezkiel. Coba kita baca ya. Yehezkiel pasal 8 ayat 6 mulai. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Yaitu perbuatan-perbuatan kekejian yang besar-besar yang dilakukan oleh kaum Israel di sini. Sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi. Dan dibawanya aku ke pintu pelataran, aku melihat
sungguh ada sebuah lobang di dalam temboknya. Ini pelataran bait suci ini. Temboknya seperti dia lihat ada sebuah lobang. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perbesarlah lobang yang di tembok itu. Sesudah aku memperbesar lobang itu, lihat ada sebuah pintu. Firman-Nya kepadaku, masuklah dan lihatlah perbuatan-perbuatan kekejian yang jahat yang mereka lakukan di sini. Lalu aku masuk dan melihat, sungguh segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikkan dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya. Dan di hadapannya berdiri 70 orang tua-tua kaum Israel dengan Yaazanya bin Safan di tengah-tengah mereka. Dan masing-masing memegang bokor ukupannya di tangannya. Dan keharuman dari asap ukupan itu naik ke atas. Firman-Nya kepadaku, kau lihatkah hai anak manusia, apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan, masing-masing di dalam kamar tempat ukir-ukiran mereka. Sebab mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Ditambahkannya lagi, engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi yang mereka lakukan. Jadi ini saudara-saudara memberitahu kepada kita bahwa betapa kehidupan pemimpin itu penting. Bagaimana kehidupannya di tempat yang tersembunyi. Nah ini tantangan bukan? Ada satu kata bijak kata demikian. Kurang lebih artinya orang itu adalah bagai apa yang dia lakukan di tempat yang tersembunyi. Bukan yang kelihatan. Kalau kelihatan mungkin baik. Tapi apa yang dia lakukan pada saat dia ada sendirian di tempat yang tersembunyi. Itulah orang itu. Itulah yang namanya integritas. Jadi ini saudara-saudara menjadi cermin bagi kita. So itu tidak heran kenapa kok Yerusalem pada akhirnya dihancurkan sama sekali. Bait Allah dimusnahkan sama sekali. Kemuliaan Tuhan meninggalkan bait Allah. Karena apa? Ya karena ini tadi. Ini pemimpin-pemimpin yang memimpin bangsa itu. 70 orang. Apa yang dilakukan di tempat yang sembunyi. Makanya ini menjadi peringatan ya. Kita harus hati-hati. Kalau kita sudah dipercaya menjadi pemimpin. Kehidupan kita di tempat yang tersembunyi. Itu sangat menentukan. Matius 6 dikatakan Allah melihat apa yang ada di tempat yang tersembunyi. Dan membalaskan kepada kita. Tanamkan ini kepada anak-anak kita. Kalau kita mengerti hal ini, kita tidak usah khawatir kehidupan mereka. Zaman sekarang ini jahat sekali. Ini zaman telekomunikasi yang begitu canggih ya. Di satu pihak manusia dipermudah, semuanya menjadi sangat mudah. Tapi di lain pihak seringkali itu membuat orang jatuh di dalam dosa. Kan? Internet dan sebagainya. Jadi kita harus memperhatikan kehidupan kita. Ya, semua, karena ini hubungannya dengan yang nomor satu tadi. Orang tua itu juga pemimpin. Bicara pemimpin itu juga menyangkut orang tua. Tapi itu saudara-saudara, mari akar ini. Tadi saya sudah katakan, akar itu tersembunyi, tapi itu menentukan. Itu yang menopang, itu yang memberi sumber kehidupan. Yang ketiga, saudara-saudara, hati itu adalah akar kehidupan. Ayatnya sudah tidak asing lagi. Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Peliharalah, jagalah hatimu lebih dari segala sesuatu yang patut dijaga. Karena kehidupan kita, hati itu adalah sumber kehidupan. Ya, seringkali kita lupa bukan menjaga hati kita ya. Hati kita ini seringkali, nggak senang dengan ini, nggak senang dengan itu ya. Masih ada hal-hal kebencian dan semuanya. Ya mari kita mohon kepada Tuhan, Tuhan sucikan hatiku, kuduskan, jamah dengan rohmu. Karena apa? Hati ini sumber. Kalau hati kita murni, baik, maka yang keluar itu juga sesuatu yang murni, yang baik. Hati itu sumber. Hati itu akar yang mengalirkan kehidupan. Saya masih ingat cerita di Dua Raja-Raja. Satu kali dikatakan ada satu kota yang indah sekali. Dalam Dua Raja-Raja. Kotanya sangat indah. Tetapi sayang, dikatakan apa? Sumber airnya itu tidak baik. Sehingga akibatnya banyak orang sakit. Banyak bayi-bayi yang mati. Banyak wanita-wanita yang keguguran dan sebagainya. Hanya dipanggillah Nabi Allah datang, minta tolong supaya disehatkan airnya. Dikatakan Nabi Allah membawa pinggan berisi garam, dibawa ke sumbernya. Mana sih sumbernya air ini? Dia bawa, dia cari sumbernya, sampai di sumbernya dia ambil garam, dimasukkan ke sumber itu. Lalu airnya menjadi netral, menjadi sehat. Ini bicara tentang hati manusia. Garam itu bicara tentang firman,
Garam juga bicara tentang Roh Kudus, urapan Roh Kudus. Itu yang bisa menetralisir racun-racun dan semuanya. Sehingga hati kita ini menjadi sumber yang baik. Yang keempat, nah ini penting. Doa itu adalah akar dari segala-galanya. Amin, saudara. Doa itu akar. Doa itu seperti akar yang menyerap sari-sari makanan dan sebagainya, saudara. Membuat kita menjadi subur. Nah, teristimewa ini doa pagi. Saya bisa memberikan satu gambaran ya, bagaimana doa pagi itu seperti akar kita ini merambat mencari sumber air. Dan ketika ketemu sumber air, akar ini menyerap air yang jernih. Untuk apa? Untuk menjadi sari makanan, mensuplai segala kebutuhan dari pohon kehidupan ini. Ya, makanya kalau kita tahu rahasia ini, hidup kita akan subur. Tidak akan pernah yang namanya kekeringan itu. Karena akar-akar kita merambat sampai kepada sungai kehidupan. Makanya saudara, mari kita bangkitkan lagi semangat berdoa ini, terutama doa pagi. Ayo bangkit lagi saudara. Mau saudara menjadi tanaman yang subur, berdoa pagi. Coba kita baca Yeremia pasal 17 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mengapa kita berhenti menghasilkan buah? Mungkin salah satunya akar kita sudah tidak lagi menyerap air. Coba kita serap ini air. Doa itu wah luar biasa. Apa yang saudara butuhkan dalam hidup? Semua dapat dijawab lewat doa. Saudara perlu pertolongan, saudara perlu perlindungan, saudara butuh jalan keluar dalam menghadapi masalah. Tuhan bisa memberi lewat ilham. Saudara butuh ilham, saudara butuh inovasi, kreativitas. Tuhan kita itu kreatif, saudara. Saya sering ya melihat tanaman, kadang melihat buah. Saya berpikir Tuhan itu memang kreatif sekali. Buah mangga aja, tidak tahu berapa macam, baru buah mangga. Belum lagi yang lain-lain, saya ini, wah Tuhan itu memang kreatif. Tuhan itu sumber segala perkara. Percayalah, kalau saudara sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, menaruh harap bersandar. Apa buktinya kalau saudara bersandar? Ya berdoa. Saya ngomong, saya mengandalkan Tuhan, saya bersandar kepada Tuhan. Tapi tidak pernah berdoa, omong kosong. Orang yang bersandar kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, dia pasti mempunyai kehidupan doa. Yang tersembunyi ini, Nabi itu menentukan. Jadi saudara jangan anggap remeh itu doa. Terlebih doa pagi, jangan anggap remeh. Itulah sumber segala berkat. Saudara merambatkan akar-akar saudara ke tepi batang air. Dikatakan tidak akan pernah mengenal kekeringan. Orang boleh krisis, saudara terus menerima berkat-berkat Tuhan. Nah saudara masih banyak lagi yang lain mungkin yang bisa saudara renungkan sendiri tentang akar. Tapi saya akan sampai kepada bagian akhir, bagaimana dengan akar kita? Apa masih bisa diperbaiki? Nah ini, mungkin saya pikir saya punya akar yang tidak baik atau bagaimana ya. Lalu tiba sampai pada satu kesimpulan, apakah masih bisa? Yang namanya akar tuh, kalau sudah akar tuh kan sudah mancep. Kalau tanaman itu sudah tertanam gini, terus diperbaiki, bisa enggak? Saya katakan bisa dan sudah diperbaiki. Nah ini, bukan cuma bisa, tapi sudah diperbaiki, itu kebenaran firman. Dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Coba saya akan bawa saudara kepada 2 ayat. Yang pertama di dalam Yeremia pasal 1 ayat 10. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Firman Allah itu tidak cuma mencabut saudara. Oh tak cabut, tidak. Tapi berkuasa untuk menanam. Ini kan tugasnya Yeremia. Yeremia itu bayangan Roh Kudus. Jadi sudah dikatakan Tuhan itu bisa mencabut kita. Kalau sudah tanaman, cabut dan ditanam pada satu tanaman yang baik. Kalau sudah cabang, dipatahkan atau dicangkokkan. Itu ayat kita yang berikutnya. Mari kita baca. Ini ayat pokok tadi ya. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Ini gambaran dari kehidupan orang percaya, saudara.
Tadinya kita ini pohon zaitun liar dikatakan. Tapi oleh Tuhan kita dipatahkan dan kita dicangkokkan kepada pohon zaitun yang baru. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita semua ini sudah dicangkokkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, tadi saya bilang apa? Bisa dan sudah. Bukan cuma bisa. Jadi saudara harus percaya bahwa hidup saudara yang lama itu sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Memang dulu mungkin kita akarnya kurang baik, tapi itu sudah bagian dari masa lalu. Sudah tidak perlu sesali dan sudah tidak perlu khawatir. Karena ketika kita ada di dalam Kristus, maka kita punya akar yang baru. Akar yang mempunyai nutrisi yang baik, akar yang penuh dengan getah. Itu akar-akar yang subur, yang membuat kita bisa bertumbuh dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau mau diomong akar kita ini sekarang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Akar yang kudus. Makanya kita harus menjadi umat yang kudus. Karena akarnya udah kudus. Kalau akar itu kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.